Terima kasih kepada Seperdas Distrik Jember yang sudah melayani Tuhan melalui lagu pujian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Kristi Daniel. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, apa kabar Ibu Pendeta pada malam hari ini? Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Kristi Daniel untuk membawakan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk ibadah bersama Distrik Jember. Saya percaya kita semua merasa berbahagia karena kita tiba pada malam permintaan doa. Suara saya jelas ya? Sudah tampil? Share screen-nya sudah kelihatan? Oke, puji Tuhan. Judul renungan yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah pentingnya pertumbuhan tabiat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Bapa kekal yang berada dalam tahta kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan. Pada malam yang indah ini kami umat-umatmu datang di hadapanmu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Bapa, layakkan kami di hadapanmu Tuhan. Urapi hambamu, siapkan hati kami Tuhan, berbicaralah melalui hambamu, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami, dan itu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan iman kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita dengarkan bersama. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan sekali lagi adalah pentingnya pertumbuhan tabiat. Ketika Yesus datang, apa yang membuat seseorang muncul di kebangkitan pertama? Tidak lain adalah karena dia memiliki keserupaan tabiat dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu memiliki waktu untuk bertumbuh. Pohon, bunga, bahkan seorang anak pun atau seorang yang masih bayi ya, anak kecil atau bayi, dan semuanya akan mencapai kesempurnaan pada akhirnya. Kita lihat pohon. Pada waktu kita tanam, mungkin ada dari antara kita yang sudah pernah menanam pohon dan bahkan sudah merasakan hasil panenannya. Pada waktu bibit pohon itu ditanam, dia bertumbuh dan lebih besar lagi, dan dia menghasilkan buah-buah yang sangat enak. Itu yang diinginkan oleh kita pada waktu kita menanam pohon. Di depan rumah kami, ada di depan pastori, di depan gereja ada pohon jambu air ya. Ada pohon jambu air. Kalau sudah sore hari, kami biasa jalan sore keliling di daerah pastori saja. Dan saya paling suka melihat bulatan-bulatan kecil dari yang akan menjadi jambu tersebut. Dan pada saat ini dia sudah mulai lebih besar. Dan kita menunggu sampai dia akan berbunga, dan bunga itu akan menghasilkan buah. Itulah yang terjadi pada waktu kita menanam pohon dan kita merindukan pohon itu bisa berbuah. Begitu juga dengan bunga.
pada waktu kita menanam bunga, kita sangat menunggu saat di mana bunga itu bisa mulai berkembang. Di rumah saya ada bunga, tetapi bunga itu hanya daun-daun ya, daun-daun kita namakan itu bunga. Dan saya paling suka melihat kalau setiap pagi selesai kita worship, mesti saya keluar, saya siram bunga-bunga, dan saya suka melihat kalau ada pucuk yang sudah keluar. Itu saya akan menunggu dan saya akan besoknya saya lihat lagi, dan pucuk itu mulai menjadi besar, besar, dan dia keluar lagi pucuk yang baru. Itu sangat senang karena kita bisa melihat pertumbuhan dari bunga yang kita tanam, dan bunga seperti itu. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara di rumah juga menanam bunga. Coba saudara mulai memperhatikan pada waktu kita menanam, pada waktu kita menyirami bunga itu, dan pada waktu dia berbunga, itu sangat luar biasa. Ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan manusia. Pada waktu manusia lahir, dia adalah bayi yang mungil, yang sangat lucu. Tentunya setiap orang tua tidak mau melihat bayi ini akan terus menjadi bayi selama bertahun-tahun. Bayi yang kita punya pasti kita sangat senang jika dia bertumbuh, jika dia mulai bisa berdiri, dia mulai bisa berjalan, mulai ada giginya, rambutnya, dia bertumbuh menjadi anak kecil dan menjadi anak besar, anak remaja. Itu adalah pertumbuhan. Dan itu yang kita tunggu. Itu yang kita harapkan dari anak kita pada waktu dia lahir. Tidak ada orang tua yang senang melihat anaknya itu tetap menjadi bayi saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan tabiat kita? Berapa lama dia bisa bertumbuh untuk mencapai kesempurnaan? Ada satu ilustrasi seorang anggota jemaat yang bertemu dengan seorang pendeta pada waktu mengadakan perjalanan. Dan pendeta ini berkata kepada anggota ini, "Mau kemana?" Dan anggota ini menjawab bahwa saya mau menuju kepada kesempurnaan. Dan pendeta itu mengatakan bahwa oke, kalau begitu silakan lanjutkan perjalanan. Saya tidak akan menghalangi Anda karena perjalanan Anda masih sangat panjang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakinkah bahwa keselamatan sudah menjadi bagian kita? Bagaimana kita bisa yakin bahwa keselamatan itu sudah menjadi bagian kita? Ada beberapa ayat yang ingin saya berikan pada malam hari ini. Fakta-fakta tentang kepastian keselamatan manusia. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Roma 5 ayat 8, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita." 1 Timotius 1 ayat 15, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa." 1 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar,
supaya Ia membawa kita kepada Allah. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudara, apa arti dari ayat kita yang sudah kita bacakan tadi? Yang pertama adalah karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, maka hidup kekal bagi kita orang-orang berdosa sudah dipastikan. Dan yang kedua, upaya yang diinisiatifkan Allah untuk penyelamatan manusia sudah lengkap. Dan yang ketiga adalah di pihak Allah kita sudah selamat 100%. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kekal bagi kita orang-orang yang berdosa itu sudah pasti. Namun demikian, kita perlu mewujudkan itu. Kita perlu kerjasama sehingga bisa mewujudkan hidup kekal di dalam diri kita. Di dalam buku God Amazing Grace katakan, manusia tidak dapat menghasilkan apa-apa tanpa Allah. Dan Allah merencanakan untuk tidak akan melakukan apa-apa dalam membaharui manusia tanpa kerjasama manusia dengan keilahian. Bahagian yang dituntut untuk dikerjakan oleh manusia sangatlah kecil, tetapi sesuai rencana Allah, itulah bahagian yang diperlukan untuk membuat pembaharuan itu bisa berhasil. Sekarang, apa kerjasama kita untuk mewujudkan hidup kekal itu? Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. 2 Testimony for the Church halaman 505, setiap orang Kristen yang hidup akan maju tiap hari dalam kehidupan rohani. Ketika ia bergerak maju kepada kesempurnaan, ia mengalami satu pertobatan kepada Allah tiap hari, dan pertobatan ini belumlah lengkap sampai ia mencapai kesempurnaan tabiat Kristen yang adalah persiapan selengkapnya untuk sentuhan akhir kepada kekekalan. Allah rindu kita menjadi sempurna sama sepertinya. Ketika kita bergerak maju, kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan, ada satu pertobatan yang terjadi kepada kita dari hari ke hari. Jadi, kerjasama kita adalah bertumbuh setiap hari kepada kesempurnaan tabiat. Hal sederhana yang saya catat di sini yang bisa kita lakukan. Belajar bersabar. Memang sangat sulit belajar bersabar. Tetapi pada waktu kita emosi, maksud saya pada waktu seseorang membuat kita emosi, membuat kita marah, saat itulah kita diuji kesabaran kita. Itu akan membuat kita mengingat bahwa kita harus sempurna di dalam tabiat kita. Belajar percaya, belajar menghargai orang, memiliki kerendahan hati,
dan masih banyak hal yang lain. Saudara-saudara, itulah yang menjadi pergumulan saya. Bahkan saya yakin saudara juga bergumul untuk itu. Kita bergumul karena kita semua ingin memiliki tabiat seperti Kristus, ingin menjadi seperti Kristus, sehingga kita akan berusaha semaksimal mungkin. Idealnya tabiat Kristiani adalah keserupaan dengan Kristus, adalah terbuka di hadapan kita jalan untuk pertumbuhan yang terus menerus. Kita mempunyai sasaran untuk dicapai, standar untuk diraih yang mencakup setiap hal yang baik, yang suci, yang mulia, dan yang agung. Yang saya tebalkan adalah harus ada perjuangan dan kemajuan yang terus-menerus ke depan dan ke atas, ke arah kesempurnaan tabiat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Allah benar-benar serius menuntut kesempurnaan tabiat kita sebelum masuk surga? Di dalam buku Testimony for the Church halaman 267, jangan tertipu. Allah itu tidak berpura-pura. Yang akan menjadikan Anda siap untuk ke surga hanyalah kesucian. Hanyalah praktek kesalehan yang jujur yang dapat menghasilkan tabiat murni dan tinggi yang akan menyanggupkan Anda masuk ke hadirat Allah di dalam terang yang tidak terhampiri itu. Tabiat surgawi mesti diperoleh di dunia ini, atau sama sekali Anda tidak akan pernah dapat memperolehnya. Allah semata-mata hanya akan menerima kemurnian dan kesalehan. Satu noda, satu kekusutan, satu cacat dalam tabiat akan memisahkan mereka untuk selama-lamanya dari surga. Kalau memang kita mau menjadi orang yang saleh di surga, kita harus pertama-tama menjadi orang yang saleh di dunia ini. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melakukannya. Kita melakukannya mulai pada saat sekarang ini. Mari kita lihat dilema pengembangan tabiat. Di satu pihak, Allah sangat serius menuntut perkembangan tabiat kita. Tetapi di pihak yang lain, kenyataan pengembangan tabiat itu sangat sukar, sulit. Dan betul itu. Kita dituntut agar kita memiliki tabiat yang baik. Tetapi di sisi yang lain, sangat sulit bagi kita untuk mengembangkan tabiat kita. Di dalam Christ Object Lesson halaman 331, Kristus tidak memberikan jaminan kepada kita bahwa meraih kesempurnaan tabiat adalah persoalan yang gampang. Tabiat yang agung dan sempurna itu tidak diwariskan. Itu tidak datang kepada kita secara kebetulan. Itu dibentuk melalui peperangan yang sengit dan keras melawan diri. Pertarungan demi pertarungan mesti dikobarkan melawan kecondongan warisan.
kecondongan jahat manusia sukar dikalahkan. Perang untuk itu sangat melelahkan, dan setiap jiwa dalam pertarungan itu betapa paham bahwa betapa berat dan betapa pahitnya perjuangan itu. Setiap apa yang berhubungan dengan pertumbuhan di dalam anugerah adalah sukar sulit, karena standar dan tabiat dunia mengganjal terus-menerus di antara jiwa dan standar suci Allah. Ada banyak sekali cobaan yang akan ada di depan kita. Bagaimana kita melalui peperangan yang sengit dan keras melawan diri kita. Karena tabiat itu yang membentuk adalah kita sendiri. Jadi kita yang harus berperang. Kita yang harus melawan diri kita sendiri. Kalau upaya pengembangan tabiat itu sukar sulit, pertanyaannya bagi kita, mampukah kita mencapainya? Tuhan, sulit sekali ini Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Pasti itu yang akan kita katakan. Ada banyak hal yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga sangat sulit membuat tabiat kita menjadi lebih baik. Mampukah kita mencapainya? Kesempurnaan tabiat di dalam buku God Amazing Grace katakan, kesempurnaan tabiat dapat diraih oleh setiap orang yang berusaha keras untuk memperolehnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan? Amazing Grace katakan bahwa kita harus berusaha keras. Sepanjang ajaran Alkitab, Yesus Kristus memberikan kita jaminan bahwa melalui rahmat-Nya kita bisa mencapai kesempurnaan tabiat yang sama dengan yang Ia peroleh. Di dalam buku Signs of the Time, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Hanya melalui rahmat-Nya. Kepada setiap orang yang mengusahakan pekerjaan ini atau pertumbuhan tabiat, Kristus berkata, "Aku berada di sebelah kananmu, sedang menolong engkau." Di dalam buku Christ Object Lesson halaman 332. Apa yang perlu kita khawatirkan? Allah berkata bahwa Dia akan berada di sebelah kanan kita untuk menolong kita. Asalkan kita benar-benar mau memperolehnya dan kita berusaha keras agar kita bisa mencapai kesempurnaan tabiat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai yang Tuhan harapkan, kapan seharusnya kita mencapai kesempurnaan tabiat dalam ruang lingkup kehidupan manusia? Anda tidak dapat masuki surga dengan adanya satu cacat atau ketidaksempurnaan tabiat, dan Anda harus dijadikan cocok untuk surga sekarang di dalam masa kehidupan percobaan ini. Saya suka mengambil statement-statement di dalam buku Ellen G. White. Ini kita bisa lihat di dalam buku Bible Echo bulan Februari 1892. Di dalam masa kehidupan percobaan ini. Dan di dalam Testimony for the Church, tabiat surgawi mesti diperoleh di dunia ini
atau sama sekali Anda tidak akan pernah dapat memperolehnya. Karena itu dikatakan, mulailah segera. Jangan menggiur diri tentang saatnya akan tiba di mana Anda lebih gampang berusaha sungguh-sungguh daripada sekarang ini. Tugas pengubahan itu harus dilaksanakan sekarang. Harus dilaksanakan sekarang. Di dalam buku Adventist Home, kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa patokan untuk memastikan bahwa kita sedang bertumbuh tabiat kita? Yang pertama, kita memastikan bahwa kita sedang bertumbuh tabiat kita. Bertumbuh tabiat menjadi semakin seperti Yesus merupakan upaya perorangan yang ulet. Yang kedua, lakukanlah dengan teliti dan sesegera mungkin kehendak Allah yang muncul untuk diamalkan. Dan yang selanjutnya, setia dan jujur pada hal-hal yang kecil. Dan yang keempat, kobarkan peperangan sengit melawan diri sendiri dan kecondongan-kecondongan warisan. Karenanya, di dalam kehidupan ini, apakah yang harus kita berikan perhatian utama melebihi segala sesuatu yang lain? Tabiat kita. Mari kita tumbuhkan tabiat itu. Pertumbuhan tabiat semakin menjadi seperti Yesus. Saya percaya jika kita rindu, jangan takut. Yesus ada di samping kita. Statement tadi katakan, Yesus ada di sebelah kananmu. Dia akan menolong kita. Dengan rahmat-Nya, jika kita mau berusaha dengan sekeras hati kita. Kita berusaha, kita bergumul masing-masing agar kita bisa melihat pertumbuhan tabiat. Dikatakan bahwa mulai saat ini, sekarang ini, segera mungkin, pada waktu kita memiliki kerinduan untuk membuat tabiat kita bertumbuh menjadi seperti Yesus, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Ayat inti kita pada malam hari ini saya ingin bacakan. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tidak perlu khawatir karena Allah ada bersama dengan kita. Semoga firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini bisa menjadi perubahan tabiat yang luar biasa bagi kita masing-masing. Dan mari kita sama-sama bergumul agar kita bisa memiliki tabiat yang sama seperti Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Kristi Daniel yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini.